Sekilas perbedaan suku Bugis dan suku Makassar. Halo semua, selamat datang kembali di channel Hasbitube HD. Terdapat 4 kelompok suku besar di Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Sebut saja di Jakarta, masih banyak orang yang mengira Bugis dan Makassar itu sama saja. Mari kita mulai saja. Tonton video ini sampai habis, namun sebelumnya tekan tombol subscribe jika belum, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Berikut ulasan singkat perbedaan suku Bugis dan suku Makassar. Banyak yang mengira bahwa Makassar adalah identik dengan suku Bugis dan bahwa istilah Bugis dan Makassar adalah istilah yang diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah. Dari segi linguistik, bahasa Makassar dan bahasa Bugis berbeda. Walau kedua bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Sulawesi Selatan, dalam cabang Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Dan kelompok ini, bahasa Makassar masuk dalam subkelompok yang sama dengan bahasa Bentong, Konco, dan Selayar. Sedangkan bahasa Bugis masuk dalam subkelompok yang sama dengan bahasa Campalagian dan dua bahasa yang ditutur di Pulau Kalimantan, yaitu bahasa Embalo dan bahasa Taman. Perbedaan antara bahasa Bugis dan Makassar ini adalah salah satu ciri yang membedakan kedua suku tersebut. Pikiran bahwa Bugis dan Makassar adalah serumpun berasal dari hubungan erat kerajaan seperti Bone, Wajo, dan Goa. Terlepas dari banyaknya persamaan dan eratnya hubungan serta saling menaruh hormat, sangat perlu ditegaskan bahwa orang Bugis dan Makassar tetaplah dua suku yang berbeda. Bugis dan Makassar ibaratkan tulang dan daging yang tidak dapat dipisahkan. Makassar bukan Bugis dan Bugis bukan Makassar. Keduanya tidak dapat dipisahkan walaupun beda suku bahasa. Suku Makassar. Suku Makassar adalah nama Melayu untuk sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Lidah Makassar menyebutnya Mangkasara, berarti mereka yang bersifat terbuka. Etnis Makassar ini adalah etnis yang berjiwa penakluk namun demokratis dalam memerintah, gemar berperang dan jaya di laut. Tak heran pada abad ke-14 hingga 17 dengan simbol kerajaan Goa, mereka berhasil membentuk satu wilayah kerajaan yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar, berhasil membentuk suatu imperium bernafaskan Islam. Mulai dari keseluruhan Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian timur, NTT, NTB, Maluku, Brunei, Papua, dan Australia bagian utara. Mereka menjalin traktat dengan Bali, kerjasama dengan Malaka dan Banten dan seluruh kerajaan lainnya dalam lingkup Nusantara maupun internasional khususnya Portugis. Kerajaan ini juga menghadapi perang yang dahsyat dengan Belanda, hingga kejatuhannya akibat adu domba Belanda terhadap kerajaan taklukannya. Bahasa Makassar. Bahasa Makassar juga disebut sebagai bahasa Mangkasara, adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Makassar, penduduk Sulawesi Selatan, Indonesia. Bahasa ini dimasukkan ke dalam suatu rumpun bahasa Makassar, yang sendirinya merupakan bagian dari rumpun bahasa Sulawesi Selatan dalam cabang Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini mempunyai abjadnya sendiri yang disebut lontara, namun sekarang banyak juga ditulis dengan menggunakan huruf Latin. Tarian suku Makassar. Ada beberapa tarian dan atraksi sering ditampilkan oleh suku Makassar. Di antaranya adalah atraksi permainan tradisional Mak Raga, atraksi permainan rakyat Mak Padendang, tarian Megis, PPPP Karimaka, permainan gendang dan atraksi Ganrang Buloh, serta tari Pakarena. Syair. Berikut beberapa contoh syair dalam bahasa Makassar. Lebak kusoron nabi siangku, kucampak na sombalaku. Tamas saile pun nate aila buang. Bila perahu telah kudorong, layar telah berkembang. Takkan ku berpaling kalau bukan labuhan yang kutuju. Kualeangi talangah natoalia. Arti bahasa, lebih baik tenggelam daripada kembali. Latar belakang kata tersebut dari seorang pelaut yang telah berangkat melaut. Maknanya ketetapan hati kepada sebuah tujuan yang mulia dengan taruhan nyawa.
Ejapi Nakana doang. Seseorang baru dapat dikenali atas karya dan perbuatannya. Teai Mangkasara Puna Bokona Loko. Bukanlah orang Makassar kalau yang luka di belakang. Adalah simbol keberanian agar tidak lari dari masalah apapun yang dihadapi. Suku Bugis. Bugis merupakan kelompok etnik yang berasal dari Sulawesi Selatan. Penciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadat. Sehingga pendatang Melayu dan Minangkabau yang merantau di Sulawesi sejak abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang di kerajaan Goa. Dan telah terakulturasi juga dikategorikan sebagai orang Bugis. Populasi orang Bugis tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Di samping itu, orang-orang Bugis juga banyak ditemukan di Malaysia, Singapura, dan Australia, yang telah beranak pinak dan keturunannya telah menjadi bagian dari negara tersebut. Karena jiwa perantau dari masyarakat Bugis, maka orang-orang Bugis sangat banyak yang pergi merantau ke mancanegara. Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Lu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene, Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang dianggap tertua bersama kerajaan Cina yang kelak menjadi pemana. Mario kelak menjadi bagian Sopeng, dan Siang daerah di Pangkajene, Kepulauan. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis adalah salah satu dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh etnik Bugis di Sulawesi Selatan, yang tersebar di sebagian Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, sebagian Kabupaten Endrekang, sebagian Kabupaten Majene, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, sebagian Kabupaten Bulukumba, dan sebagian Kabupaten Bantaeng. Bahasa Bugis terdiri dari beberapa dialek, seperti dialek Pinrang yang mirip dengan dialek Sidrap, dialek Bone yang berbeda antara Bone Utara dan Selatan, dialek Sopeng, dialek Wajo juga berbeda antara Wajo bagian Utara dan Selatan, serta Timur dan Barat, dialek Baru, dialek Sinjai, dan sebagainya. Masyarakat Bugis memiliki penulisan tradisional juga memakai aksara lontara. Bugis perantauan. Kepiawaian suku Bugis dalam mengarungi samudera cukup dikenal luas, dan wilayah perantauan mereka pun hingga Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Australia, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Konflik antara kerajaan Bugis dan Makassar, serta konflik sesama kerajaan Bugis pada abad ke-16, 17, 18, dan 19, menyebabkan tidak tenangnya daerah Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang Bugis bermigrasi terutama di daerah pesisir. Selain itu, budaya merantau juga didorong oleh keinginan akan kemerdekaan. Kebahagiaan dalam tradisi Bugis hanya dapat diraih melalui kemerdekaan. Sebagian orang-orang Bugis, Wajo dari kerajaan Goa yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian Bongaya, mereka tetap meneruskan perjuangan dan perlawanan secara gerilya, melawan Belanda, dan ada pula yang hijrah ke pulau-pulau lainnya, diantaranya ada yang hijrah ke daerah Kesultanan Kutai, yaitu rombongan yang dipimpin oleh Lamohang Deng Mangkona, bergelar Pua Ado yang pertama. Kedatangan orang-orang Bugis Wajo dari kerajaan Goa itu diterima dengan baik oleh Sultan Kutai. Bugis di Sumatera dan Semenanjung Malaysia setelah dikuasainya kerajaan Goa oleh VOC pada pertengahan abad ke-17, banyak perantau Melayu dan Minangkabau yang menduduki jabatan di kerajaan Goa bersama orang Bugis lainnya.
ikut serta meninggalkan Sulawesi menuju kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Di sini mereka turut terlibat dalam perbuatan politik kerajaan-kerajaan Melayu. Hingga saat ini banyak raja-raja di Johor dan Selangor yang merupakan keturunan Luwu. Tarian suku Bugis. Berikut beberapa tarian khas Bugis yang biasa ditampilkan. Di antaranya, tari pelangi, tarian Pak Bangkana Lajina atau biasa disebut tari meminta hujan, tari Padupa Bosara, tarian yang menggambarkan bahwa orang Bugis jika kedatangan tamu senantiasa menghidangkan bosara sebagai tanda kesyukuran dan kehormatan. Tari Patendung, tarian adat yang menggambarkan perempuan-perempuan yang sedang menenun benang menjadi kain, melambangkan kesabaran dan ketekunan perempuan-perempuan Bugis. Tari Pajoge dan tari Anak Masari. Tarian ini dilakukan oleh Calabai atau waria, namun jenis tarian ini sulit sekali ditemukan bahkan dikategorikan telah punah. Tarian ritual Bisu Makgiri. Di dalam Makgiri inilah bisu mempertunjukkan kesaktiannya kebal akan benda tajam. Syair. Berikut beberapa contoh syair dalam bahasa Bugis. Taro ada, taro gau. Arti bahasa, simpan kata simpan perbuatan. Makna konsistensi perbuatan dengan apa yang telah dikatakan. Aja mamuelo na betatawe makala ricapakna letenge. Arti bahasa, janganlah engkau mau didahului orang menginjakan kaki di hujung titian. Makna janganlah engkau mau didahului orang lain untuk mengambil rezeki. Watang kale itu rupami ampe-ampe panesai tahu. Arti bahasa, bukan hanya sekedar kesing saja, tapi perbuatanlah manusia dikatakan manusia. Demikianlah sekilas perbedaan suku Bugis dan suku Makassar. Meskipun sangat sering kata Bugis dan Makassar disandingkan sehingga banyak yang menilai kata Bugis dan Makassar adalah sinonim. Meski tidak bisa dipungkiri, kecenderungan ini memang berdasarkan atas beragamnya kesamaan identitas mereka sebagai dua suku bertetangga yang mengatasi perbedaan suku dan bahasa mereka. Teman-teman, jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silakan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami yang kami rilis setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton.